How I need your presence, Lord. How I need your presence, Lord. Spirit of God, draw me closer to you. Spirit of life, flowing into my heart. How I need your presence, Lord. How I need your presence, Lord. Spirit of God, draw me closer to you. Spirit of life, flowing into my heart as I worship you. As I worship you. How I need your presence. How I need your love. How I need your glory from this place. We need your presence. Dalam hadirat-Mu ada ketenangan. Dalam hadirat-Mu ada sumber jawaban. Dalam hadirat-Mu ada kemerdekaan. Ada kelepasan, ada jalan keluar. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Shalom saudara semua yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini kita akan khusus membahas tentang mesbah keluarga. Saudara yang mungkin baru membina rumah tangga, baru membangun sebuah rumah tangga, saudara mungkin bingung ya, gimana sih saya nih pengen dong membangun yang namanya mesbah keluarga. Atau mungkin saudara yang selama ini udah menikah bertahun-tahun sekalipun, tetapi nggak pernah mengerti apa itu mesbah keluarga dan bagaimana saya dapat melakukan mesbah keluarga di dalam rumah tangga saya. Nah, hari ini kita akan membahas kupas tentang mesbah keluarga. Nah, saudara, pada dasarnya siapapun dalam rumah tangga, mau ayah, mau ibu, even mau anak-anak gitu ya, even mungkin kalau anak-anaknya juga udah mulai dewasa, mereka boleh kok mimpin ibadah mesbah keluarga di dalam rumah tangga. Ya. Nah, cuman memang pada umumnya dan alangkah baiknya yang melakukan, yang memimpin adalah kepala keluarga. Karena kepala keluarga adalah imam dalam rumah tangga. Nah, tentu bicara kepala keluarga dan imam itu adalah peran dari seorang ayah, saudara gitu ya. Nah, tapi kita perlu tahu dulu kenapa sih namanya mesbah keluarga. Kenapa bukan nama yang lain? Nah, kalau bicara mengenai nama mesbah keluarga, artinya mesbah itu identik dengan korban. Mesbah tidak boleh dibiarkan kosong. Dalam mesbah selalu harus ada korban yang dipersembahkan kepada Tuhan. Dan tahukah saudara bahwa berkat Tuhan turun utama itu justru kepada keluarga-keluarga. Maka dari itu kita penting untuk menjaga keluarga kita secara rohani dengan melakukan mesbah keluarga. Bukan seminggu sekali, tetapi setiap hari. Dan juga di mesbah keluarga sebetulnya kita sedang melatih satu kebiasaan, melatih ibadah yang kita lakukan dalam skala terkecil, yaitu dengan keluarga kita. Kalau saudara belum punya anak, saudara lakukan dengan pasangan, istri. Kalau saudara sudah punya anak, saudara lakukan dengan anak. Sekalipun mungkin anaknya masih balita, mungkin masih baby, it's okay. Jangan dijadikan sesuatu yang kaku, tetapi jadikanlah segala sesuatu dalam mesbah keluarga ini senyaman mungkin
dari apa yang saudara bisa lakukan setiap hari. Dan alangkah baiknya kalau saudara lakukan secara konsisten dengan waktu yang kurang lebih di jam tersebut. Saya membiasakan dengan keluarga saya setiap hari itu jam 9 malam, saudara ya. Kecuali ada pekerjaan atau ada keperluan lain, mungkin bisa lebih cepat atau lebih lambat. Tetapi saya biasa plot waktu jam 9. Nah, kembali kepada mezbah, di atas mezbah harus ada korban. Nah, tentu kita sudah tidak hidup di dalam perjanjian lama, di mana korbannya berupa merpati atau binatang yang dipersembahkan. Tetapi korban kita sudah jelas, yaitu anak domba Allah, Tuhan Yesus Kristus. Dia mati sekali untuk selama-lamanya bagi setiap kita. Nah, tetapi tetap ada yang kita harus persembahkan. Alkitab mencatat ada beberapa korban yang kita bisa persembahkan waktu kita melakukan mezbah keluarga. Yang pertama saya temukan di kitab Mazmur adalah jiwa yang hancur. Jiwa yang hancur bicara mengenai mau menyerahkan kehendak kita kepada kehendak Allah. Menaruh kehendak Allah di atas kehendak kita. Nah, jadi harus ada satu respon. Yang pertama adalah kita mau menyerahkan kehendak kita kepada kehendak Allah. Mau ikut apa yang menjadi rencana Tuhan. Maka selalu kalau dalam doa saya, dalam mezbah keluarga, saya selalu minta sama Tuhan supaya dipenuhi dengan anugerah Tuhan, supaya saya bisa berjalan di dalam rencana Tuhan. Nah, yang kedua, apa yang bisa menjadi korban? Yang kedua adalah hati yang patah dan remuk. Ya, kitab Mazmur juga mengatakan, hati yang patah dan remuk. Hati yang patah dan remuk itu bicara mengenai kerendahan hati. Datang di hadapan Tuhan, kita harus bawa hati yang penuh dengan pertobatan. Kita nggak pernah tahu dalam keseharian, ucapan, perkataan, mungkin kita menyakiti orang. Mungkin kita berbuat dosa, berbuat salah, dan kita nggak sadar. Maka alangkah baiknya, saya setiap hari selalu cek-recek sama Tuhan. Saya selalu cross-check sama Tuhan. Tuhan ingatkan kalau saya ada salah, saya minta ampun. Kalau saya menyakiti hati orang, saya minta ampun. Dan kalau ada orang yang menyakiti saya melepaskan pengampunan. Nah, ini yang saya terus lakukan setiap malam waktu saya berdoa di dalam mezbah. Ya, hati yang patah dan remuk bicara mengenai datang dengan kerendahan hati, siap untuk melakukan sebuah pertobatan. Dan yang ketiga, korban apa lagi? Korban ucapan syukur. Ucapan syukur yang kita naikkan bukan di saat kita lagi happy-happy. Tetapi waktu kita mungkin ngalami masalah, waktu ngalami jalan buntu, waktu ngalami masalah ekonomi, masalah-masalah lain, kita datang sama Tuhan bawa korban ucapan syukur. Kita bilang, Tuhan, sekalipun keadaanku tidak baik-baik saja, tetapi aku mau melepaskan ucapan syukurku kepadamu, sebab Engkau Allah yang baik. Tidak peduli apapun keadaanku, Engkau tetap Allah yang baik. Itu adalah korban. Karena ada sesuatu yang sakit, sesuatu yang nggak nyaman, nggak enak. Tetapi kita mau korbankan. Kita mau tetap bersyukur, punya hati yang lapang, punya hati yang rela, supaya Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Nah, teknisnya bagaimana? Nah, sekarang kita bicara teknisnya. Ya. Teknisnya tentu, namanya mezbah keluarga ya harus isinya keluarga. Mau keluarga kecil, keluarga besar, mungkin saudara juga tinggal dengan orang tua atau dengan mertua dan mereka mau bergabung untuk melakukan mezbah keluarga, that's good. Itu sesuatu yang bagus. Sama-sama nggak apa-apa. Saudara mungkin sebagai ayah, sebagai suami, saudara belajar pimpin mezbah keluarga ini. Ya, diawali dengan doa, pujian, penyembahan. Saudara boleh lakukan. Doa sederhana, lalu pujian gitu ya. Penyembahan, saudara mulai mungkin kalau saudara bisa berbahasa roh, saudara berbahasa roh, menyembah di dalam roh. That's good, itu sesuatu yang baik. Ya, tetapi kalau saya nggak bisa nyanyi gimana? Main gitar nggak bisa, nyanyi nggak bisa. Nggak apa-apa, saudara nggak usah pusing. Puter lagu ya, misalkan lagu penyembahan, saudara puter. Yang kurang lebih satu keluarga bisa nyanyi gitu ya. Jangan cuma satu orang yang bisa nyanyi. Puter lagu itu, lagu yang memang punya makna, lagu yang mengandung ucapan syukur misalkan, atau lagu yang memang bicara mengenai mujizat karena kita lagi butuh mujizat. Kita putar. Banyak kan ya, kita bisa sambil putar melalui YouTube lah apa, itu banyak sekali kita putar. Kita nyanyi satu lagu, dua lagu bersama-sama. Kalau perlu kita nyanyi sesuatu yang memang ada penyembahannya juga gitu ya. Musik-musik ataupun lagu-lagu yang memang ada penyembahannya. Kita ikuti. Nah, setelah itu ya kita bisa lakukan doa kita pribadi. Nah, doa pribadi itu kalau menurut 1 Timotius 2 ayat 1-3
Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat. Doa syafaat itu doa untuk orang lain dulu. Ya, alangkah baiknya kita bisa mulai dengan mendoakan para pemimpin rohani kita. Kita doakan orang-orang yang lagi membutuhkan, yang kita kenal, yang mereka sedang mengalami masalah. Kita lakukan doa syafaat dan ucapan syukur. Nah, kita mulai naikkan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan buat semua hal yang baik yang Tuhan masih berikan dalam kehidupan kita. Lalu untuk semua orang, untuk raja-raja, ya, raja-raja bicara mengenai presiden, wakil presiden, para pemimpin yang ada di bangsa dan negara kita, para pemimpin rohani kita, gitu ya, semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita. Nah, ini adalah tuntunan sederhana dalam kita melakukan mesbah keluarga. Nah, beberapa saat kita akan sama-sama mesbah keluarga bersama dengan keluarga saya tentunya. Dan ini semoga bisa membantu saudara, menjadi tutorial juga buat saudara bagaimana membangun mesbah keluarga yang sederhana. Tuhan Yesus berkati. Lipat tangannya, tutup mata, kami berdoa pada Tuhan. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku beri terima kasih. Amin. Oke, ya. Dear Lord Jesus, thank you for today. Now we want to go to sleep. Please bless us for the dream. That is the good dream, not the bad dream. Now we want to go to sleep. Please bless us. Morning will help us a healthy body. And bless us to our parents, dear Lord Jesus. In the name of Jesus Christ we pray, amen. Tuhan Yesus, terima kasih buat sepanjang hari ini penyertaan-Mu begitu sempurna atas setiap kami. Dan kami sebentar juga mau istirahat, biar perlindungan tangan-Mu menyertai istirahat kami. Dan kami juga berdoa Tuhan, kalau ada dalam ucapan, perbuatan, pikiran yang tidak berkenan, Tuhan ampuni semua dosa kesalahan kami, baik yang kami sadari maupun tidak sadari. Biar Tuhan Yesus Kau yang tutup bungkus kami dan keluarga semuanya oleh kuasa darah-Mu yang kudus dalam bungkusan orang-orang kudus. Dan kami juga berdoa Tuhan saat ini untuk bangsa dan negara kami. Tuhan berkati bangsa dan negara kami, presiden, wakil presiden, pemerintahan dari pusat sampai ke daerah, TNI, Polri, semuanya boleh bersatu hati menjaga kesatuan, keutuhan negara Republik Indonesia. Dan kami juga berdoa Tuhan buat keamanan bangsa kami. Kami perkatakan damai sejahtera Tuhan turun atas bangsa kami, makmur rakyatnya dan wilayahnya semua aman, tentram. Dan kami perkatakan Tuhan, ada roh takut akan Tuhan yang melanda bangsa dan negara kami ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk para pemimpin rohani yang Kau taruh di atas kami. Tuhan berikan mereka panjang umur, kesehatan, perlindungan, pengurapan yang daripada-Mu dan visi-visi-Mu lebih lagi. Kami juga berdoa Tuhan untuk semua rekan-rekan pelayanan, hamba-hamba Tuhan, bahkan semua jemaat Tuhan yang Kau percayakan. Tuhan, kami berjaga-jaga atas keselamatan jiwa mereka. Dan biar saat ini yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan berikan kekuatan, yang putus asa Tuhan berikan pengharapan, dan mereka yang sedang mengalami susah hati Tuhan yang berikan penghiburan. Dan khususnya bagi mereka yang sedang mengalami sakit COVID-19, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Kami perkatakan kehidupan, kami perkatakan kesembuhan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh keluarga kami Tuhan, keluarga besar kami semua dalam perlindungan tangan kasih-Mu. Biar perlindungan-Mu menyertai keluarga kami Tuhan. Bahkan setiap karyawan, mereka orang-orang yang bekerja bersama dengan kami, Tuhan jagai dan sertai mereka semua. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Dan sebentar juga kami mau istirahat, biar
Kami minta mimpi dan penglihatan daripadamu Tuhan pada waktu malam. Sehingga ada hikmat pengertian yang kau curahkan. Ada penyataan-penyataan ilahimu Tuhan yang kau berikan. Hal-hal yang kami gak bisa lihat oleh mata jasmani kami. Kau singkapkan melalui penyataan-penyataan ilahimu itu Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan biar kau yang buat perjalanan kehidupan kami sepanjang esok hari berhasil. Dan tanganmu yang akan memampukan kami melakukan perkara-perkara yang besar dan hebat. Terima kasih Bapa, biar kuasa kehidupan Kristus, kuasa kebangkitan Kristus mengalir memerintah atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin.